Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, mari kita belajar kembali fikihnya, melanjutkan puasa sunnah yang minggu kemarin. Sebelum kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu, dengan tujuan semoga apa yang Bapak sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna fid dunya wal akhirah, dan semoga kalian diberi kesehatan, kecerdasan, dan limpahan rezeki. Kemudian kalian semoga dijauhkan dari hal-hal yang tidak diridhai Allah, dan juga kalian dijauhkan dari segala mara bahaya, terutama penyakit corona yang ada pada saat ini. Wa ala jannah wa kullatin salihah wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita mulai sekarang pembelajarannya, melanjutkan pelajaran yang kemarinnya, yaitu tentang puasa sunnah. Sekarang sampai pada puasa Daud. Apa sih puasa Daud? Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud, yaitu dengan satu hari berpuasa dan satu hari berikutnya berbuka. Ini sehari puasa, sehari tidak. Nah, gitu maksudnya, nah ya, itu puasa Daud. Ini hadisnya tentang puasa Daud tadi dari Abdullah bin Amr bin As. Itu ya. Ini bunyi hadisnya. Wa ahabbus siyami ilallahi siyamud Daudah kanu. Misalnya kanu ini bacaannya anak sebenarnya. Kanu yasumu yauman wa yuftiru yauman. Itu ya. Artinya di situ puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Daud, yaitu satu hari puasa dan satu hari berbuka gitu. Kemudian kalau di buku kalian itu, ini Papa ambil dari bukunya Kanu, ini biasanya Kanu nak ya bahasanya. Kemudian juga di situ ahabu itu lebih atau paling disukai, bukan aku menyukai di bukumu kalian ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini Imam Bukhari yang meriwayatkan. Sanadnya adalah Abdullah bin Amr bin As ya. Tuh. Sudah Bapak jelaskan kemarinnya, sanad itu yaitu orang yang pertama kali mendengar dari Rasulullah, itu sanad. Kemudian yang mengumpulkan hadis siapa? Imam Bukhari. Lanjut. Kemudian lanjut puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid ini adalah puasa berturut-turut pada tanggal 13, 14, 15 kalender Hijriyah. Nah, bukan kalender yang seperti atau penanggalan atau kalender yang Miladiyah atau Masehi, Januari, Februari, Maret, April, itu bukan itu nak ya. Tapi yang Muharram, nah itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nah yang itu. Setiap tanggal 13, 14, 15 tanggal tersebut malamnya kita sunnah berpuasa pada paginya ya. Itu ya, malam-malam purnama lah di situ. Ini hadisnya dari Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada Abu Hurairah. Nah, ini dari Abu Hurairah, maksudnya Abu Hurairah ini yang mendengar dari Rasulullah. Dia berkata, Ausani khalili bisalasin la ada'uhunna hatta amuta saumin salasati ayyam min kulli syahrin wa salatud duha
wa naumi ala witrin. Kemudian kekasihku ya Rasul, yaitu Rasulullah SAW, mewasiatkan padaku 3 nasihat yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati. Yang pertama, berpuasa 3 hari, kemudian pada bulan tersebut. Kemudian yang kedua, mengerjakan sholat duha dan mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Itu bisa kalian lihat di bukunya, ya. Itu yang dijelaskannya. Yang maksud di sini puasa adalah yang 3 hari Ayyamul Bid tadi, ya, yang tanggal 13, 14, 15 kalender Hijriyah. Perawinya adalah Imam Muslim. Itu. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Jelas seperti puasa fardu juga. Di situ ya, makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid kalau perempuan, nifas. Ada yang Bapak tidak tulis di situ, yaitu hubungan antara suami istri. Ini tidak boleh pada siang harinya, atau selesai subuh itu sudah tidak melakukan makan minum, muntah, haid, nifas, dan hubungan suami istri. Itu tidak diperbolehkan, membatalkan semua itu. Kalau orang yang menggibah, membicarakan orang, maka itu mengurangi pahalanya. Kemudian hikmah dari puasa sunnah ini apa saja? Nah, ini yang pertama adalah tanda syukur kepada Allah, ya. Kita bersyukur kepada Allah, menyempurnakan puasa wajib. Anggaplah puasa ini kan suatu rumah. Nah, itu puasa wajibnya ini suatu rumah. Kemudian rumah itu kan tidak semuanya sempurna, harus dikasih plafonnya kah, harus dicat kah. Nah, ini fungsi dari puasa sunnah adalah menyempurnakan dari puasa wajib tersebut, ya. Kemudian puasa sunnah melatih diri dari bagaimana, yang disiplinnya. Kemudian hal-hal yang sekiranya bisa membuat kita itu tegar. Nah, ini dengan cara berpuasa. Kemudian juga kepedulian terhadap fakir miskin. Kita berpuasa, maksudnya kita itu bukan bagaimana dengan orang yang fakir ataupun miskin, yang mereka kekurangan. Nah, itu supaya kita itu tidak merasa sombong, ya, dengan merasa selalu kenyang apapun ada. Nah, itu dengan berpuasa sunnah seperti ini kita merasa iba juga kepada orang fakir dan miskin. Kemudian hikmahnya juga puasa sunnah adalah menjaga kesehatan. Kalau orang berpuasa, asalkan itu puasanya dengan standar yang biasa, insya Allah orang itu sehat, sehat. Terutama lambung kita ini kan banyak penyakitnya. Kalau berpuasa insya Allah lebih bagus kesehatan kita. Kemudian yang berikutnya, siap dengan tantangan hidup. Nah, umpamanya ada tantang paceklik, atau ada paceklik itu kemarau panjang, tidak ada makanan semuanya orang kekurangan. Nah, dengan cara berpuasa sunnah ini insya Allah kita sudah siap tantangan-tantangan hidup yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu melatih disiplin waktu. Oh, ini waktunya buka, waktunya sahur. Nah, gitu. Oh, ini sudah puasa pada pokoknya sebelum azan subuh itu habis sudah kita itu tidak boleh makan dan minum dan sebagainya yang membatalkan itu kalau sudah azan subuh. Sampai kapan? Yaitu sampai terbenam matahari baru kita bisa makan kembali. Ini ya, dari Bapak yang perlu kalian pelajari betul-betul.
insya Allah fikihnya akan ulangan pada minggu depan gitu ya, yang tentang puasa sunnah ini. Kalau Al-Quran hadisnya sudah kalian ulangan pada hari ini ya. Kerjakan dengan baik apa yang Bapak perintahkan, pelajari betul-betul, insya Allah dapat ilmu yang bermanfaat, berguna fid dunya wal akhirah. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.